Jadi jadi kalau kita ya berziarah ke kubur itu kita harus merasakan bahwa kita bukan menziarahi makam. Makam benda hidup mata mati. Jadi kita bukan berziarah ke kuburan. Kita bukan ziarah ke makom atau makam. Tapi berziarah kepada ruh yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ya berziarah ke kubur itu kita harus merasakan bahwa kita bukan menziarahi makam. Makam benda hidup mata mati. Jadi kita bukan berziarah ke kuburan. Kita bukan ziarah ke makom atau makam. Tapi berziarah kepada ruh yang bersangkutan. Ruh orang tua, ruh kakek nenek kita. Makanya Imam Malik rahimahullah, beliau pengasas pendiri madhab Maliki. Beliau tidak pernah berani menyebutkan makom Nabi atau berziarah ke makom Nabi atau makbaroh Nabi, tapi beliau menyebutnya berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seonggok makom, tapi berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ruh itu hidup dan bagi yang beriman diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statement Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa manusia yang meninggal maka jiwanya tertahan atau ditahan di alam barzah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat 39 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum matinya di waktu tidurnya, maka ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan melepaskanlah jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan dikuatkan dengan Al-Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Silakan cek. Manusia terdiri dari badan atau fisik atau jasad atau raga yang merupakan casing tempat disemayamkannya roh dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia hidup, bergerak dan dinamis. Roh merupakan sistem keilahian kehidupan yang Allah resonansikan pada manusia sehingga hidup. Roh adalah power, energi dan daya yang dimasukkan pada perangkat keras manusia sehingga perangkat lunak yang ada di dalamnya dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Jiwa merupakan perangkat lunak yang terdiri dari sistem brainware dan software yang dengan keduanya tersebut manusia dapat bersikap berperilaku sesuai kondisi. Di dalamnya terdapat sistem pendengaran, fungsi penglihatan, rasa, proses berpikir dan seterusnya. Roh sifatnya konstan dan jiwa
dinamis, dapat di-upgrade sesuai kondisi. Untuk itulah pada hakikatnya kehidupan adalah terus atau tren membaiknya jiwa yang bergerak sesuai zamannya. Ketika manusia meninggal, maka jasad atau badannya hancur. Rohnya kembali ke Allah Subhanahu wa taala dan jiwanya tertahan di alam barzah. Jadi yang di alam barzah bukan roh, friend, tapi jiwa. Roh sudah kembali ke Allah. Pertanggungjawaban dalam Al-Quran tidak ditemukan adanya reward and punishment di alam barzah. Yang ada hanya ada di dunia dan akhirat. Ini akan saya bacakan. Dasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Walunidikon minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka sebagian adab yang dekat, yakni di dunia, dan di akhirat yang besar, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian. Al-Quran ngomongnya, adab itu adanya di dunia dan di akhirat. Di alam barzah tidak ditemukan dasarnya. Maka ketika yang dipakai hadis, maka perlu dipertanyakan, apakah mungkin Nabi Muhammad berani membuat hukum yang bertentangan dengan Al-Quran? Apakah berani melawan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Quran Nabi Muhammad? Pikir, friend. Sekali lagi pikir. Demikian. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian. Maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidahnya tidak benar. Tolong bantu viralkan agar sadar menjadi benar.